Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah tengah minggu kita. Mari kita mau bersuka cita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hadir-Mu di tengah-tengah kami. Ya Bapa, mengurapi setiap kami, dan saatnya kami naikkan pujian kami, dan khususnya untuk kami dapat mendengarkan pesan yang membangun iman percaya kami. Kami mau bersandar hanya di dalam Engkau ya Bapa. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Tuhan, mari kita makin berdiri bersama. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Pujian penuh sukacita, penuh kemenangan. Kita mau angkat pujian bagi Dia. Haleluya. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa. Haleluya. Dan pujian kami ya Bapa, kami akan pujian di dalam Engkau. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang mulia. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kami katakan Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, haleluya. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kami katakan pujian kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas segala karya-Mu di dalam kehidupan kami. Saatnya kami menyiapkan hati kami ya Bapa. Kami mengundang hadir-Mu tengah-tengah kami. Sebab Engkau yang berbicara di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah pujian penyembahan kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Kami akan pujian kami, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sang
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuat, Kau yang kami andalkan, satu-satunya yang Kau yang percaya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami katakan pujian Kami sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sanggaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuat, Kau yang kami andalkan ya Bapa, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau memberkati Allah, Kau menyembuhkan, terima kasih ya Bapa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu. Kaulah Tuhan pemulih, Kau Tuhan yang memberkati. Mari Tuhan, mari kita memuji memuliakan namanya. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita mau bersyukur, kita tidak mau berpengharapan di dalam Dia atas segala kasih anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Bapa di dalam Engkau hadir-Mu tengah-tengah kami. Umat Tuhan yang dikasihi di dalam kasih Kristus, kita mau bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita, untuk pemimpin-pemimpin kita, presiden kita, wakil presiden kita, para menteri dan khususnya pemerintahan di daerah kita. Biarlah Tuhan menolong, menyertai, dan kitalah umat-umat yang terus setia membawa di dalam doa untuk kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Kita juga membawa di dalam doa untuk pemimpin kita di gereja. Kita mau bawa di dalam doa untuk gereja kita di Prescott, Arizona, Amerika, ada Pastor Greg Mitchell. Kita mau bawa di dalam doa biarlah pertolongan Tuhan yang ada. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk pastor kita, Pastor Pompey di gereja di Beachboro, di kota Perth, Australia. Kita mau bawa di dalam doa Tuhan menolong,
menguatkan senantiasa. Kita juga membawa di dalam doa untuk pastor kita, Pastor Jack Triono, berada di dalam pelayanan di gereja di BTC Lugado. Biar Tuhan menolong menyertai mereka, dan kita mau berpengharapan bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru dan selalu nyata di dalam pelayanannya. Amin. Kalau ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan, kita akan membawa di dalam doa. Kita juga terus membawa di dalam doa untuk Rahel, adik dari Joshua. Biarlah Tuhan menolong, menyertai mereka, memberi kekuatan-kekuatan yang baru. Dan kita akan melihat berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Dan khususnya di dalam acara Natal kita juga kita membawa di dalam doa. Biar Tuhan berkarya, menolong dan menyertai. Dan khususnya ada jiwa-jiwa yang mau menyerahkan diri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau tidak ada kebutuhan doa pada malam hari ini, saya mendorong saudara, kita mau angkat hati kita mau percaya, kita mau berseru di dalam doa, dan kita mau percaya untuk apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, karya-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau selalu memberikan perlindungan Tuhan, dan khususnya Tuhan Engkau memberkati presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, dan pemerintahan di daerah ya Bapa. Engkau berikan hikmat Tuhan di dalam mengelola Tuhan, dan khususnya di dalam mengambil kebijakan Tuhan di dalam pemerintahan ya Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Engkau berikan ya Tuhan kedamaian dan sukacita ya Bapa. Engkau buka jalan ya Bapa bagi setiap pribadi-pribadi yang lemah Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mau bawa di dalam doa biar pandemi ini ya Bapa, bangsa kami ya Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kami bisa melewati masa-masa krisis sekalipun ya Bapa. Karena Engkau bersama dengan kami ya Bapa. Dan hanyalah padamu kami beriman Tuhan, padamu kami berpengharapan Tuhan. Dan jikalau kami Tuhan pada saat ini Tuhan membawa di dalam doa Tuhan, kami mau beriman Tuhan di dalam Engkau Tuhan, untuk pastor kami, Pastor Greg Mitchell Tuhan, di dalam membawa persekutuan ini Tuhan terus di dalam jalan-Mu Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, keluarganya, dan seluruh jemaat Tuhan. Demikian juga gereja kami di Beachboro Tuhan, dan Pastor Tompen Tuhan, keluarganya dan seluruh jemaat Tuhan di dalam Engkau, dalam pelindungan-Mu ya Bapa. Demikian juga gereja kami ya Bapa, di dalam penggembalaan Pastor Jack Triono di PTC Pulau Gadung ya Bapa. Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan seluruh jemaat ya Bapa. Dan Engkau memberikan kekuatan-kekuatan yang baru dalam setiap ya Bapa pelayanan mereka di dalam Engkau Tuhan. Untuk Rahel Tuhan, Engkau mengasihi dia ya Bapa. Untuk Indri ya Bapa, Engkau mengasihi dia ya Bapa. Dan ya Tuhan, setiap kami ya Bapa, khususnya di dalam acara Natal kami nanti ya Bapa, Engkau yang berperkara ya Bapa. Dan kami yakin percaya penyertaan-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kasih anugerahnya dan pertolongannya yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Senang bersama dengan saudara pada malam hari ini di rumah Tuhan. Dan inilah suatu hal yang menggembirakan karena kita bisa datang pada saat-saat seperti amin, kita mendapatkan mungkin kecapean, kelelahan di dalam kehidupan kita, dan kita dicas kembali, kita mendapatkan kesegaran yang baru kembali. Dan itu yang bisa kita rasakan senantiasa di dalam kehidupan kita. Ada beberapa pengumuman bagi kita, tepatnya pada hari Sabtu nanti, mungkin ada yang mau latihan untuk acara Natal. Silakan datang amin, jam 6 sore. Jam 6 sore saya rasa waktu yang terbaik, sehingga kita juga tidak terlalu malam, dan juga kita tidak terlalu datang lebih awal, karena saya sendiri juga baru pulang dari kantor, dan kita akan bisa melakukan sesuatu. Kita mau latihan, dan pada hari Minggunya kita ada ibadah di sini amin, jam 10.30 untuk pagi hari, dan 1 jam sebelumnya pintu gereja selalu terbuka untuk kita bisa di dalam doa
Dan tepatnya pada sore hari kita ada Natal di tempat ini jam 4 sore. Ajak keluarga, ajak saudara, mari kita bersuka cita dan mari kita mematuhi protokol kesehatan. Mungkin ada yang lagi tidak sehat, mungkin bisa menyaksikan di live streaming kita nantinya. Dan kalau ada yang bisa untuk saudara bisa ajak, silakan, amin. Kita ada snack untuk anak-anak sekolah minggu, kita ada foto booth, bisa foto untuk keluarga, kita juga ada door prize, dan kita juga ada acara diakonia dan acara tukar kado senilai 20.000. Kita mau bersuka cita untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan khususnya lebih penting adalah keterlibatan kita semua untuk kita dapat mengisi acara. Kita mau bernyanyi, apapun yang kita miliki di dalam kehidupan kita, itu talenta-talenta yang Tuhan berikan, mari kita ekspresikan di dalam kegiatan Natal kita. Dan ada beberapa juga saudara saya kemarin kami kunjungan, dan kami juga ada pelayanan, dan mereka akan hadir. Dan mari saudara, amin, kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita mau bersuka cita untuk waktu-waktu ini, amin, karena inilah masa-masa di mana kita bisa bersuka cita karena Sang Juru Selamat, amin, telah datang ke dunia untuk kita dapat mengingat kembali untuk setiap orang yang percaya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Kita akan memberikan persembahan kita. Amin, puji nama Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kabar bahwa untuk makan pada acara Natal ada yang akan mau mensponsori. Dan hal menarik bagi saya adalah ketika orang-orang mengerti dan memahami bahwa pentingnya untuk selalu memberi bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya bahwa kedewasaan kita untuk kita dapat mengerti, dan hal ini juga kami telah mengalami bertahun-tahun lamanya. Kami tetap setia di dalam hal memberi, dan tidak menjadi suatu beban, tetapi menjadi suatu sukacita, karena kami masih bisa mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah berikan. Dan demikian juga orang yang akan mensponsori untuk acara, walaupun sangat sederhana. Saya mintanya sederhana, untuk nasi kotak saja. Awalnya dia mau seperti prasmanan, tetapi untuk mematuhi protokol kesehatan, kita lebih senang untuk pribadi atau tersendiri, sehingga tidak bercampur dengan yang lain. Dan inilah penting bagi kita, amin. Orang ini adalah orang yang selalu setia di dalam hal memberi bertahun-tahun, dan saya rasakan sendiri setiap kali dia datang ke Indonesia, dia seringkali, amin, mengajak seluruh jemaat untuk fellowship. Dan itu menjadi suatu berkat tersendiri bagi kita. Dan hal itu, amin, saya percaya bahwa ketika kita mau melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan menyatakan di dalam hal-hal kesetiaannya. Sama halnya juga di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau kita lihat, amin, di dalam Yosua pasal 21 ayat 45, firman Tuhan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Mereka mau melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Demikian juga kita di tempat ini, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Dan mungkin kita ada ibadah tanggal 25 Desember. Dan saya setelah ibadah kita akan fellowship, dan saya akan mau menjabarkan mengenai visi misi gereja, apa yang saya telah ketahui. Saya akan mau sharing kepada saudara semua, sehingga kalau waktu ini adalah waktu yang terbaik, dan kita akan mau melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan kita.
Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau izinkan kami Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Berkati setiap tangan ya Bapa, dan kami mau kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk pekerjaan, pelayanan di gereja kami di Kalimalang ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi, mari kita akan pujian bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam pujian kita, bertemu dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14, firman Tuhan begini bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu berbicara mengenai bagaimana Engkau berkarya memberkati janda di Sarfat. Hamba-Mu ya Bapa, yang telah Engkau utus ya Bapa, Elia, memberitakan kebenaran akan firman, sehingga janda di Sarfat ini percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Demikian kami juga di tempat ini ya Bapa, berbicaralah bagi kami, sehingga kami dapat mendapatkan waktu yang terbaik untuk kami dikuatkan di dalam iman percaya kami. Tuhan tolong kami singkapkan ya Bapa apapun yang tersembunyi, dan biarlah kebenaran firman menuntun kami menuju jalan kebenaran akan Engkau. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan mau melihat pada saat ini, saat ini judul tepat waktu adalah berbicara mengenai pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saat ini amin, kita sangat terbantu dengan adanya marketplace. Kita mau mencari barang, mungkin itu adalah barang yang langka atau sudah tidak tersedia di beberapa, mungkin di pasar modern atau traditional market, mungkin sudah tidak tersedia, men. Tetapi begitu gampang bagi kita sekarang untuk kita mau search, kita mau melihat
di marketplace yang sangat booming pada saat-saat ini. Apalagi pada masa-masa pandemi ini, amin. Bagaimana juga kita tidak bisa kemana-mana. Dan seringkali, amin, yang bisa membantu kita untuk kita mau mencari sesuatu barang adalah kita senang untuk mau melihat di marketplace, di mana toko-toko yang selalu menyediakan, sehingga kita dengan tenang juga bisa membandingkan harga, dan seringkali juga kita dapat menemukan promo seperti 11, 12, dan itu semua orang, amin, berlomba-lomba untuk mau mencari barang-barang yang diinginkan. Kita, amin, bisa langsung menikmati apa yang kita butuhkan. Marketplace menyediakan barang-barang yang baik. Namun juga mungkin kita juga pernah menemukan barang-barang yang mungkin memiliki kualitas yang low atau yang sangat-sangat tidak baik. Begitu juga dengan makanan. Kita juga bisa dengan gampang menemukan di marketplace makanan-makanan. Kita juga bisa melihat bahwa ada makanan yang sehat, dan ada juga seperti makanan yang membuat juga kita tidak sehat kalau sering kita mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Tetapi kita lihat di marketplace tidak menjual apa itu tentang kehidupan yang kekal. Marketplace tidak menjamin kita untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal. Kita mau mencari, tidak ada yang menjual. Kita tidak akan mendapatkan ada yang menjual tentang nilai kebenaran. Mungkin ada yang iseng akan membuat toko tersebut, dan saya percaya bahwa kita bisa akan memilih suatu pilihan yang salah, dan kita akan tersesat. Tapi saya mau katakan bagi kita semua, Tuhan Yesus bukanlah seperti marketplace yang dapat menyediakan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus tidak segala sesuatu mau menyenangkan kita, karena kita adalah pengikutnya. Tuhan Yesus bukanlah seperti tempat bagaimana dengan cepat kita mau membawa apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan kita di dalam Dia dengan begitu cepat. Tetapi pada malam hari ini, amin, saya mau bagikan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita, dalam arti selalu tepat waktu. Karena Tuhan, amin, menaruh janji-janjinya di dalam hati kita. Dan untuk setiap dari janji itu diwujudkan di dalam perkara yang Tuhan mau, yaitu kita memiliki proses sehingga kita dapat melewati setiap proses, dan kita akan melihat nilai kebenaran tersebut akan membuahkan berkat yang baik di dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh pada malam hari ini adalah berbicara mengenai seperti yang kita lihat tadi, Elia dan janda di Sarfat. Di dalam ayatnya yang pasal yang ke-17 ayatnya ke-14 dikatakan begitu, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan
ke atas muka bumi. Mungkin segala sesuatu, amin, kita berharap bahwa begitu gampang kita untuk mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tapi kita lihat, amin, seorang janda di Sarfat di dalam keterdesakan di dalam kehidupannya. Ketika dia tidak memiliki apa-apa, amin, di dalam kehidupan dia, amin. Dia hanya memiliki apa yang disebut dengan mengatakan begitu, amin, di dalam kehidupannya. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ketika Elia berkata, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Ada kebutuhan. Elia berbicara mengenai kebutuhan. Tetapi seorang janda Sarfat juga berbicara mengenai kebutuhan. Berbicara apa adanya dengan apa yang dia miliki di dalam kehidupannya. Dengan memberikan suatu ucapan, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku akan mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Berbicara mengenai masa-masa keterdesakan dalam kehidupan. Masa-masa ketika tidak ada pengharapan. Masa-masa ketika semua jalan seperti tertutup. Berbeda dengan apa yang kita lihat di dalam pada masa sekarang ini. Begitu gampang kita mau mencari barang yang sesuatu yang gampang. Kita bisa dengan gampang melihat promo yang ada. Tetapi itu adalah suatu tidak menjamin di dalam seperti di dalam iman percaya kita untuk kita dapat melihat segala perkara. Karena Tuhan adalah pribadi yang mau membentuk setiap kehidupan kita. Apapun kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun masa-masa yang kita alami. Tuhan mau menggambarkan kepada kita untuk kita dapat memiliki iman yang bertumbuh. Tuhan mau, amin, kita mau menyerahkan diri secara total di dalam rencananya. Dan Tuhan mau, amin, mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa yang disebut dengan prosesnya Tuhan. Tuhan memerintahkan Elia untuk menemui seorang janda yang memiliki satu anak atas petunjuk Tuhan. Elia pergi dan mendapatkan janda di Sarfat. Ketika perempuan janda Sarfat ini memiliki kemauan, mau dengan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia, maka disitulah kita bisa melihat perkara yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara, amin, merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita lepas pribadi. Kita tidak luput dari setiap pergumulan di dalam kehidupan kita, bahwa kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menguatkan iman percaya kita. Coba kita merenungkan, amin. Ketika kita lahir, pasti kita melihat bahwa ada orang lain yang menolong kita. Ketika kita terlahir, kita diketahui jenis kelamin kita.
Ada orang lain yang memberi nama kita. Ketika kita menempuh pendidikan, kita mendapat dari orang lain ilmu. Ketika kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan dari orang lain atau menjadi atasan kita. Kehormatan, gelar yang kita punya, kita mendapatkan dari orang lain. Tapi apa yang terjadi ketika kita meninggalkan dunia ini? Kita meninggalkan harta benda kepada orang lain, dan orang lain yang mengebumikan kita atau yang menguburkan. Dan apa yang terjadi? Amin. Saya lihat bahwa Elia adalah orang lain yang Tuhan pakai di dalam kehidupan janda di Sarfat ini untuk menguatkan iman percaya. Sama halnya amin di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita mengalami proses, orang-orang di sekeliling kita Tuhan bisa pakai untuk menolong kita, untuk menguatkan iman percaya kita. Jika kita melihat dengan mata jasmani kita, mungkin kita tidak dapat merasakan amin apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita berada di dalam gereja, kita selalu berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, karena kita mau Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka. Setiap kita ada kebutuhan, kita mau berdoa. Intinya kita bisa melihat bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dirasakan oleh Petrus ketika dia merespon, melihat Yesus berjalan di atas air. Kita lihat di dalam Matius 14 ayatnya ke-30. Firman Tuhan, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Inilah perjalanan kehidupan kita. Sering kita merasakan bahwa ada waktu-waktu seperti kita merasa lemah di dalam kehidupan kita. Ketika dirasakannya tiupan angin, dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Petrus juga memiliki keinginan untuk mau mencoba apa yang dilakukan Yesus pada saat itu, yaitu sesuatu mungkin belum pernah dia merasakan atau melihat seseorang berjalan di atas air. Tetapi ketika dia merasakan amin apa yang ada di sekelilingnya, dia lupa atau teralih di dalam fokusnya, di dalam iman percaya, di mana dia membiasakan bahwa ada kekhawatiran. Bagaimana kalau dia tenggelam? Dia melihat ke kiri dan ke kanan, begitu ombak begitu besar, dan menimbulkan ketakutan di dalam kehidupan dan merasa kebimbangan. Tetapi apa yang kita lihat, seorang janda di sana, dia mematuhi apa yang Elia katakan, apa yang Elia lakukan, tanpa memikirkan pertimbangan yang lain, tanpa mempedulikan hal-hal yang lain, tapi menumbuhkan iman percaya
Karena dia percaya bahwa Elia adalah hamba Tuhan yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan mau menyatakan kebenaran akan firman-Nya, mujizatnya. Di dalam kehidupan kita, amin. Bisa saja, amin, kita berkata, Tuhan, saya kuat di dalam Engkau. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan kita, angin dan ombak kebimbangan dapat menyerang kita. Tapi kalau kita melihat otoritas yang Tuhan mau perkarakan di dalam kehidupan kita, dan di situ kita akan dapat melihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan di dalam setiap pribadi kita. Kita akan terfokus untuk melihat panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan terfokus untuk proses-proses yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak akan mau melihat seperti kenyamanan-kenyamanan yang ada di dalam kehidupan kita, seperti kita mencari sesuatu kebutuhan di dalam marketplace. Tetapi kita mau fokus untuk melihat di dalam kehidupan yang kekal, untuk rencana Tuhan, untuk panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami, mungkin itu gelombang kehidupan yang begitu besar datang menyerang kehidupan kita, tapi kita mau fokus ketika Yesus bisa berjalan di atas air. Kita akan melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Matius pasal 6 ayat ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang-orang akan membiasakan diri untuk melihat apa yang ada di dalam mata jasmani mereka, maka orang itu tidak pernah akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dinyatakan di dalam kehidupannya. Tetapi kita akan menggunakan mata dan pandangan kita, yaitu kita akan melihat iman kita, memandang lebih jauh dari tujuan hidup kita. Kita tidak akan melihat kehidupan kita yang sekarang, dan kita akan melihat pribadi-pribadi kita, kehidupan kita yang ada ke depan. Seperti janda di Safat yang merespon untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupannya. Dia memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Dan kita akan lihat bahwa ketika tepung yang segenggam itu tidak pernah akan habis, dan mereka tidak akan mati. Sebab perempuan itu melihat ke depan dan memiliki mata iman. Sebab jika kita ada iman, maka ada kemampuan kita untuk meneropong. Ada kemampuan kita untuk melihat bagaimana orang-orang telah diubahkan. Ada kemampuan kita ketika kita melibatkan Tuhan, melihat contoh-contoh orang-orang yang Tuhan pakai, khususnya di dalam Alkitab dan khususnya di dalam gereja kita. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki iman, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kita akan merasakan bahwa pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Dan biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Karena kita adalah pribadi-pribadi sebagai umat-umat pilihannya. Kita bisa merasakan, dan kita mau katakan, kehidupan kita yang lama akan berubah. Karena kita akan memiliki iman, kita akan memiliki pengharapan, dan kita akan melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan melihat masa lalu kita, tapi kita akan melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan.
Kita tidak melihat perkara-perkara yang menghambat iman percaya kita. Kita tidak akan melihat angin kencang, gelombang yang ada di sekeliling kita. Tapi kita memiliki hati seperti hati seorang janda di Sarfat, di mana dia mau menumbuhkan iman percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan apa yang terjadi? Sekali lagi kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja. Bacaan kita tadi. Bacaan kita tadi di dalam 1 Raja-Raja 17. Ayat yang ke-14. Firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Hal sedemikian juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau melawat kita, Tuhan mau menolong kita. Tuhan tidak melihat apa yang di belakang kita, tetapi Tuhan mau menggerakkan. Dia mau memproses kehidupan kita. Adakah kita memiliki iman percaya untuk setiap janji Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita? Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau mengakhiri pada kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk kami dapat merasakan kebenaran akan firman di dalam ibadah tengah minggu kami. Satu hal kerinduan kami ya Bapa, berbicaralah, karena kami siap untuk mendengar. Berbicaralah untuk masa depan kami, karena di dalam Engkau ada janji. Berbicaralah ya Bapa, kami mau menumbuhkan iman percaya kami. Kami akan melalui proses-proses yang Kau melakukan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau hidup kami terbelenggu keterikatan di dalam kuasa iblis. Kami mau patahkan segala kelemahan-kelemahan yang ada di dalam tubuh kami. Kelemahan-kelemahan yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Tapi kami membutuhkan harapan, sebab Engkaulah Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Bagi setiap pribadi yang hadir pada saat ini, adakah saudara mau merespon untuk apa yang Tuhan mau pesankan kepada kita semua? Percayalah bahwa janji Tuhan selalu tepat waktunya di dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kita meninggalkan tempat, mari kita mau berdoa di altar. Nah, kalau saudara duduk, silakan katakan di hadapannya, saya mau memiliki iman yang bertumbuh. Saya mau melakukan apa yang Kau kehendaki. Tuhan sertai, Tuhan kuatkan di dalam iman. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami muliakan. Haleluya. Kau Tuhan penolong, Kau Tuhan menyertai. Terima kasih.
Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan mengakhiri pada kita. Sekali lagi amin. Hari Sabtu kita bisa berkumpul di tempat ini. Saudara ada waktu, dan ingat hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 10.30, dan pada sore harinya kita ada Natal. Mari undang orang-orang amin untuk bersukacita bersama dengan kita di tempat ini. Kita mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terpujilah nama-Mu di atas segala nama, hadir-Mu di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menguduskan kami Tuhan. Hati yang terbuka di dalam Engkau senantiasa Tuhan. Wajah-Mu selalu terpancar menyinari kehidupan kami. Berkati setiap kami yang hadir pada saat ini ya Bapa, dan Kau tibakan kami ke rumah kami masing-masing dengan membawa damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Berkati kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya kami memiliki iman seperti janji di sana. Karena di dalam Engkau ada jawaban yang betul, ada kehidupan yang kekal. Terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan, Engkau yang mengasihi kami, dan kami mau bawa di dalam Engkau pelayanan kami di tempat ini. Bila Engkau yang memberkati juga ya Bapa. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang berada di dalam rumah, yang menyaksikan juga Bapa acara ini ya Bapa. Kau limpahkan berkat, dan bila mereka memiliki iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk waktu saudara. Sampai ketemu kembali di dalam waktu-waktu yang terbaik untuk berada di dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.